Selamat pagi, perkenalkan nama saya Otniel, NIM 1902612010182. Baik, di sini saya akan memaparkan ide usaha saya mengenai scrap frame. Scrap frame adalah karya buatan tangan yang cukup populer. Scrap frame merupakan salah satu bagian dari pengembangan scrapbook dengan merangkai beberapa foto dalam figura atau bingkai. Jadi, bisnis ini merupakan kerajinan yang membutuhkan kreativitas tangan, di mana kita merangkai kerajinan dan membuatnya menjadi karya yang mempunyai nilai. Bisnis ini banyak digemari anak muda karena usaha ini dapat memberikan dampak yang sangat baik. Keuntungan yang kita dapatkan bisa dikatakan besar. Dari usaha ini sangat diperlukan pentingnya kreativitas saat membuat usaha. Yang berikutnya yaitu peluang usaha scrap frame. Usaha scrap frame ini memiliki peluang yang sangat besar karena banyak orang yang menjadikan scrap frame ini sebagai hadiah untuk orang terdekat atau membelinya untuk dijadikan pajangan unik di rumah. Jadi orang dapat membeli scrap frame ini untuk dijadikan hadiah seperti pada momen pernikahan, wisuda, ulang tahun, bahkan bisa dijadikan sebagai hiasan di rumah. Adapun proses pembuatan scrap frame yaitu alat dan bahan yang pertama gunting motif, cutter, penggaris besi, pensil, head paper, karton duplex, scrap paper, ornamen, scrap, kertas warna-warni, pernak-pernik, double tip, lem kertas. Cara membuatnya yaitu tentukan background sebagai dasar scrap frame yang kita buat. Memilih foto yang akan kita jadikan objek utama scrap frame. Bisa 2 foto sampai 3 foto untuk scrap frame. Yang ketiga, tulis sedikit penjelasan untuk foto yang kita jadikan objek. Yang keempat, gunting foto dan kertas yang akan jadikan aksesoris. Yang kelima, berimajinasi untuk menentukan letak foto dan aksesoris yang akan kita tempel pada scrap frame. Yang keenam, ditempelkanlah foto sebagai objek utama pada scrap frame. Yang ketujuh, menambahkan hiasan sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Baik, selanjutnya yaitu cara memulai usaha. Yang pertama, membutuhkan modal. Jadi saat kita ingin memulai usaha, kita pasti membutuhkan modal agar usaha ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, melihat peluang usaha. Jadi di sini kita melihat bagaimana usaha ini bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi pembeli. Yang ketiga, menentukan target. Maksudnya di sini kedepannya usaha ini mau seperti apa, target yang kita inginkan itu seperti apa. Misalnya kita ingin meningkatkan penjualan atau meningkatkan biaya usaha dan sebagainya. Yang keempat, mempelajari ragam jenis scrap frame. Jadi sebelum memulai usaha, kita pelajari dulu ragam jenis scrap frame seperti apa yang ingin kita buat. Mungkin bisa kita cari referensi dari berbagai sumber agar memudahkan penentuan jenis scrap frame ini. Yang kelima, mempersiapkan kebutuhan alat dan bahan. Jadi kita siapkan semua alat dan bahan untuk membuat usaha ini agar pembuatan scrap frame bisa lebih mudah dikerjakan. Yang keenam, menentukan lokasi yang tepat. Jadi kita lihat lokasi mana yang ingin kita tempati untuk memasarkan produk tersebut. Kita cari lokasi yang strategis atau lokasi yang ramai. Yang ketujuh, membuat karya semenarik mungkin. Agar masyarakat dapat tertarik dengan usaha ini, maka kita membuat usaha ini menjadi menarik agar mencuri perhatian dan minat masyarakat. Selanjutnya, target usaha. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Di sini kita meningkatkan penjualan dengan fokus pada kualitas produk. Kualitas produk sangat menentukan berhasil tidaknya suatu usaha. Jika kualitas produk baik, maka usaha ini bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Yang kedua, mempersiapkan media penjualan. Di sini kita siapkan media apa saja yang ingin kita gunakan dalam proses penjualan produk. Apakah kita bisa menggunakan media sosial seperti WA Bisnis, IG, atau Facebook. Atau bahkan kita bisa menggunakan Shopee agar peningkatan penjualan bisa meningkat. Jadi ini semua merupakan media penjualan. Yang ketiga, barang yang dijual tersedia untuk umum. Maksudnya, barang yang dipasarkan tersedia untuk semua kegiatan baik pernikahan, ulang tahun, acara wisuda, bahkan hari Valentine dan lain-lain.
Yang kelima, jadi tidak hanya berfokus pada satu kegiatan saja, melainkan fokus untuk umum. Tantangan usaha. Yang pertama, minat pembeli terhadap suatu barang. Hal ini menjadi suatu tantangan usaha karena masih ada masyarakat yang kurang minat terhadap usaha ini. Yang kedua, persaingan yang ketat. Hal ini juga menjadi tantangan yang berat karena kita mempunyai saingan yang menjual produk yang serupa, tapi bisa saja bahan yang digunakan itu berbeda. Jadi di sini saya berusaha agar produk yang saya pasarkan bisa menarik minat pembeli. Yang ketiga yaitu waktu yang lama atau dalam proses pembuatan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor tantangan usaha karena proses pembuatan yang cukup lama. Jadi dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dalam membuat usaha ini. Yang keempat, keterbatasan modal. Keterbatasan modal juga menjadi tantangan usaha karena usaha tidak akan bisa berjalan tanpa adanya modal. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang yang menghasilkan keuntungan. Itulah yang saya paparkan mengenai ide usaha Scrapframe. Sekian dan terima kasih.